Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syahfa Yunisa dengan NPM 203240448. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait metode transportasi di mana ada perhitungan northwest corner, lalu ada least cost dan ada farm, dan akan dijelaskan pada video kali ini. Baik teman-teman, di sini ada latihan soal studi kasus pada yang pertama, yaitu sebuah produsen beras memiliki 3 tempat yang berbeda, yaitu Banjar, yaitu G1, Banten G2, Bekasi G3, dengan kapasitas masing-masing yaitu 56, 82, 77 ton beras per bulan. Produk yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi, yakni Manado B1, Banten B2, Bogor B3, dengan permintaan penjualan masing-masing yaitu 102, 72, 41 ton. Dengan ongkos kirim angkutan yaitu 1 juta per ton beras dari masing-masing produsen ke lokasi penjualan. Nah, di sini kita lihat ada tabel yang sudah kita isi dengan si ongkos pengirimannya. Bagaimana cara perusahaan ini mengalokasikan pengiriman dari 3 produsen ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum. Nah, kita lanjut ke pertama, yaitu metode northwest corner. Nah, northwest corner itu dimulai dari yang sebelah kiri. Nah, northwest corner juga tidak memikirkan dari si ongkos kirim tersebut. Nah, setelah itu kita kirimkan dari sebelah kiri, maka 56 karena demand-nya adalah 102, maka kurang. Nah, setelah itu kita cari nih di G2 ada 82 nih. 82, maka diisi demand atau disupply karena kurang 56, kurangnya itu 86, maka B1 ini adalah habis. Nah, setelah itu kita lanjut nih G2, masih di G2 kita masih mempunyai supply untuk B2 yaitu 36, adalah sisa dari 46 tersebut. Nah, setelah itu kita lihat di G3. G3 itu membutuhkan karena dari B2 ini belum tercukupi demand atau permintaannya, maka 77 ini disuplai ke B2 yaitu 36. Nah, sisa dari 77 itu adalah 41. Nah, setelah itu kita hitung nih total biayanya. Total biaya itu adalah 56 dikali dengan ongkos kirim, 56 dikali ongkos kirim, dan selanjutnya. Maka menghasilkan 3.482.000.000. Di sini ada metode less cost, di mana less cost itu memikirkan biaya yang paling termurah. Kita lihat nih di tabelnya, biaya paling termurah adalah 4. Nah, maka supply ke dari G1 ke B2 adalah 56. Nah, masih kurang nih dari si B2 tersebut. Kita cari lagi yang paling termurah. Yang paling termurah adalah 9. Kenapa nggak 8 dan 7? Karena supply dari G1 ke B1 dan B3 itu sudah habis. Nah, setelah itu kita cari ongkos kirim yang paling termurah adalah 9. Maka 56 karena demand-nya adalah 72, maka kurangnya adalah 16. Nah, setelah itu kita cari lagi dari si ongkos kirim yang paling termurah adalah 16. Di mana G3 ini mempunyai supply dari 77 ini dikurangi 16 adalah 61. Nah, setelah itu kita cari lagi nih si ongkos kirim yang paling termurah adalah 16 pada G2 menuju B3. Nah, berapa nih? Adalah permintaannya adalah 41. Maka kurangnya dari si demand G3 menuju B1 adalah 102. Maka kita tulis di G2 menuju B1 adalah 41.
Nah, setelah itu kita lihat total biayanya yaitu 56,4. Itu pun sama 56 dikali dengan ongkos kirimnya adalah 2.984.000.000. Kita mulai ke metode FAM, di mana metode FAM ini adalah harus menghitung dari hitungan penalti. Nah, kita lihat nih baris itu adalah ini ya, baris itu G1, lihat nih. Nah, kita lihat yang paling termurah atau paling terkecil, 4 dan 7. 4 dan 7, maka nilai penaltinya adalah 3. G2, kita lihat mana yang paling termurah, 15 dan 16. Maka 16 dan 15 yaitu penaltinya 1. G3, 6 dan 9. Maka menghasilkan yaitu 3. Nah, setelah itu kita lihat nih kolomnya itu adalah 8 dan 6 sama dengan 2. B2 4 dengan 9, maka 5. B3 adalah 16 dengan 7, nilai penaltinya adalah 9, maka penalti terbesar adalah 9 di B3. Kita lihat nih, ongkos kirim di B3 ini yang paling termurah adalah 7. Nah, 7 kita lihat di sini ada demand-nya adalah 41 atau permintaannya 41. 56 ini kita supply ke B3 adalah 41. Kita lihat di penalti 2 di mana itu adalah barisnya itu adalah G1. G1 itu adalah 8 dan 4. Karena B3 ini udah habis ya, sudah tidak bisa dihitung. Nah, setelah itu kita lihat nih, 8 dan 4 adalah 4. G2, kita lihat G2 adalah 24 dan 15. Maka menghasilkan adalah 9. Nah, kita lihat di kolomnya itu B1, 8 dikurangi 6, maka menghasilkan 2. Lalu di B2, 4 dikurangi 9 menghasilkan 5. Penalti terbesar ada di G2. Maka kita lihat nih, G2 yang paling terkecil adalah 15. Maka dari 82 ini disuplai ke ongkos yang paling termurah yaitu 72 karena permintaannya itu adalah 72. Gimana itu sisanya? Kita masukkan ke B1. Kita masukkan ke B1. Sisa dari 56 adalah 15, dari 82 adalah 10. Dari 77 ini karena belum terpakai, maka ditulis 77. Nah, setelah itu FAM ini adalah dari pengalokasian pengiriman yang paling minimum. Nah, kita lihat total biaya dari si PAM tersebut adalah 15 kali 8, itu pun sama. Kita hitungnya adalah 15 dikali dengan ongkir. Maka menghasilkan 2.189.000.000. Oke, lanjut. Kita ke nomor 2, di mana ada sebuah pabrik obat memiliki 3 tempat yang berbeda yaitu Pamengpeuk yaitu G1 Jambi, G2 Surabaya, G3 dengan kapasitas masing-masing yaitu 1.200, 600, 500 box obat per hari. Produk yang dihasilkan dikirimkan ke 3 lokasi penjualan yakni Gorontalo, Jakarta, B2, Bogor, B3 dengan permintaan penjualan masing-masing 500, 1.100, 400. Ongkos angkutnya itu kisaran dari 10.000 per box obat dari masing-masing pabrik ke gudang. Nah, ini pun adalah data ongkos dari sebuah metode transportasi. Nah, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman dari 3 pabrik ke 3 gudang agar biaya pengiriman minimum. Nah, kita lihat nih, di sini kenapa ada dummy? Karena dari supply adalah 2.300, sedangkan demand atau permintaannya itu adalah
2000. Nah, kita membuat dummy yaitu pasar atau pasar tidak nyata gitu ya, kalau misalnya di ininya mah. Nah, setelah itu kita langsung ke karena ini metode NWC, kita tidak pernah melihat dari si ongkos kirim. NWC itu adalah kekurangannya. Nah, kita lihat nih demand atau dari si box dari permintaannya adalah 500, maka 1200 disuplai G1 menyuplai B1 adalah 500. Nah, B1 ini adalah habis. Setelah itu kita lanjut ke sisa dari 1200 adalah 700. Nah, setelah itu kita langsung ke G2, di mana G2 itu adalah suplainya 600, sedangkan permintaannya itu 1100. Kurangnya dari 700 adalah 400, maka dari 600 tersebut kita supply ke B2 adalah 400, maka 700 ditambah 400 adalah 1100. Nah, setelah itu sisa dari 600 ini kemana nih? Kita alokasikan ke B3 200. Karena demand-nya adalah 400, kita lihat dari 500 tersebut, kita langsung ke disuplai ke B3 200, maka demand atau permintaannya itu tercukupi. Nah, dummy ini adalah memasukkan nilai atau supply yang karena tidak imbangan, maka dummy ini ada gitu ya. Nah, kita lanjut ke total biaya. Kita sama saja menghitung 500 dikali dengan ongkos kirim. Nah, setelah itu kita hitung semuanya dan mendapatkan total biayanya itu karena dikali 10.000 atau karena ongkos kirimnya itu per box adalah 10.000, maka 27.700 dikali 10.000 yaitu 277.000. Nah, setelah itu kita lanjut ke less cost, di mana less cost itu mencari ongkir yang paling termurah. Kita cari nih ongkir yang paling termurah adalah 300 dong, karena dummy-nya 0. Nah, setelah itu kita langsung 300. Setelah itu kita cari lagi mana yang paling termurah adalah 7. 1200 menyuplai ke B3 adalah 400, maka B3 ini adalah habis. Nah, setelah itu kita cari lagi yang paling termurah yaitu 208, di mana sisa dari 500 ini adalah 200. Nah, setelah itu kita cari lagi yang paling termurah adalah 15. Karena dari 16 ini kan udah gak bisa gitu kan. Terus 8 ini kenapa? Karena B3-nya sudah habis. Nah, setelah itu ada 15. Karena 600 kita supply ke B2 100. Nah, setelah itu demand permintaan 1100 itu habis. Nah, kita lanjut ke G2 B1, di mana demand permintaannya itu adalah 500. Nah, setelah itu kita menghitung. Biasa ada total biaya. Kita menghitung total biayanya itu adalah 131 juta rupiah. Kita ke perhitungan terakhir yaitu PAM, di mana kita harus mencari. Nah, di sini ada penalti G1 0 dikurangi atau 7 yaitu 7, 8 dan 0 adalah 8. G3-nya itu baris dan ini kolom ya. Ini baris dan ini kolom. Kita lihat G3-nya adalah 8, kolomnya itu adalah kita lihat kolomnya adalah 16 kurangi 16 adalah 0, B2 9 kurangi 8 adalah 1,
B3 7 dikurangi 8 adalah 1 dan dummy-nya itu 0. Dan penalti terbesar adalah dimenangkan 8 pada G2. Dimana kita G2 yang paling minim ongkosnya adalah di dummy tersebut karena 0. Maka langsung saja 300. Nah, setelah itu kita lanjut ke hitung penalti 2, dimana G1-nya itu 2, G2-nya itu 7, G3-nya adalah 8, B1-nya 0, B2-nya 1, B3-nya 1. Penalti terbesar dimenangkan pada G3. Kita lihat nih, G3 mana ongkos biaya terkecil. Biaya ongkos terkecil adalah 8. Maka suplai ke B2 adalah 500. Setelah itu kita hitung penalti ketiga, di mana G1-nya itu adalah 2, G2-nya 7, B1 8, B2 6, B3-nya 1. Penalti terbesar dimenangkan B1. Kita lihat nih, B1. Nah, B1 yang paling terkecil adalah 7. Maka kita hitung atau kita isi itu dengan 100. Nah, setelah itu kita hitung penalti keempat, di mana G1 itu 2, G2 itu adalah 7, B2 itu ada 6, B3 itu adalah 1. Penalti terbesar adalah 7. Kita lihat di G2 yang paling terkecil adalah 8. Maka kita isi atau supply sisa dari dummy ini adalah 300. Nah, setelah itu karena ini masih ada kurang-kurangnya yang tadi, berarti 500 dimasukkan demand permintaannya. Ini demand permintaan yang B1, lalu ada 600 lagi pada demand yang ke 1100 ini. Nah, setelah itu G3 itu kita lihat ada 500. Nah, setelah itu kita menghitung total hitung biaya yaitu kita lihat yaitu 20.500.000.